Carol Ann Boone rela meninggalkan pekerjaan yang bergaji besar dan keluarganya untuk bersama seorang pembunuh berantai. Paula Dietz mengira telah menemukan pria yang sempurna hingga dia menyadari bahwa suaminya adalah seorang pembunuh berantai. Elena Popkova tidak pernah menerima kenyataan bahwa Mikhail Popkov melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Penjara akan menguji kedekatan Paul Bernardo dan Karla Homolka. Saya telah menyusun daftar beberapa pembunuh berantai terkenal dan istri mereka yang akan membuat Anda ternganga. Yang pertama dalam daftar adalah tuan terkenal yang berhasil merahasiakan identitasnya dari istri-istrinya. Gary Leon Ridgway dan ketiga istrinya. Gary Leon Ridgway yang lahir tanggal 18 Februari tahun 1949 adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika yang dikenal dengan sebutan Green River Killer. Sebelum identitasnya diketahui, media memberinya julukan tersebut setelah 5 korban pertama ditemukan di Green River. Selama bertahun-tahun, Ridgway menikah 3 kali. Dia lulus dari SMA Taye di tahun 1969 dan menikahi pacarnya yang masih berusia 19 tahun, Claudia Craig. Setelah itu, ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pernikahannya akhirnya berakhir dalam waktu 1 tahun. Segera setelah perceraian pertama Ridgway selesai, ia menikahi Marcia Lauren Brown. Pasangan ini menikah tahun 1973 namun kemudian bercerai di tahun 1981. Selama pernikahan mereka menyambut anak sematawayang Ridgway dan seorang putra bernama Matthew. Setelah itu, ia mulai melakukan pembunuhan. Setelah jeda 7 tahun, Ridgway menikah lagi di tahun 1988. Menikahi Judith Lorraine Lynch yang ia temui di sebuah bar tahun 1985. Keduanya saling tertarik satu sama lain. Namun, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian di tahun 2002, tak lama setelah Ridgway ditangkap karena kasus pembunuhan. Hampir 1 dekade setelah perceraian mereka selesai, Lynch berbicara tentang mantan suaminya, mengungkapkan bahwa dia tidak pernah curiga ada yang tidak beres sampai polisi tiba di depan pintu rumah mereka, menghancurkan kehidupan mereka yang sempurna. Saya menangis. Tidak mungkin itu dia. Kemudian saya menemukan bahwa dia telah menyingkirkan karpet karena dia telah membunuh wanita di atasnya dan ada noda darah, kata Lynch di tahun 2011. Tidak seperti Ridgway dan istri ketiganya yang berpisah, pasangan berikutnya dalam daftar kami akan mengejutkan Anda. Tex Watson dan Christine Jones Svege. Charles Denton. Tex Watson lahir tanggal 2 Desember tahun 1945 di Dallas, Texas. Dia adalah seorang pembunuh Amerika yang merupakan anggota kunci keluarga Manson yang dipimpin oleh Charles Manson. Tanggal 9 Agustus 1969, Watson bersama dengan Patricia Krenwinkel dan Susan Atkins membunuh aktris Sharon Tate yang sedang hamil, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, dan Stephen Perren di 10050 Cielo Drive, Benedict Canyon, Los Angeles. Malam berikutnya, Watson melakukan perjalanan ke Los Feliz, Los Angeles dan berpartisipasi dalam pembunuhan Leno dan Rosemary LaBianca. Watson dihukum karena pembunuhan tahun 1971 dan dijatuhi hukuman mati. Namun, karena keputusan Mahkamah Agung California tahun 1972 tentang konstitusionalitas hukuman mati di negara bagian tersebut, dia terhindar dari eksekusi dan tetap dipenjara sejak saat itu. Di penjara itulah dia menemukan cinta. Di tahun 1975, Watson masuk Kristen. Tahun 1979, dia menikahi Christine Joan Svege yang tidak peduli dengan beberapa pembunuhan yang dilakukannya dan bersama-sama mereka mendirikan Abounding Love Ministries in pada tahun 1980. Melalui kunjungan suami istri, mereka memiliki 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tetapi kunjungan untuk tahanan seumur hidup ini dilarang di bulan Oktober 1996. Setelah 24 tahun menikah, Svege menceraikan Watson di tahun 2003 setelah bertemu dengan pria lain. Meskipun bercerai, Svege dan Watson tetap berteman. Masih tentang romansa penjara, kisah berikutnya dalam daftar kami adalah soal naksir yang berubah menjadi cinta sejati. Richard Ramirez dan Doreen Lioy. Ricardo Leiva Muñoz Ramirez lahir tanggal 29 Februari tahun 1960 dan lebih dikenal dengan nama Richard Ramirez dan dijuluki penguntit malam. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan pelaku kejahatan seksual di Amerika Serikat yang melakukan pembunuhan berantai di Greater Los Angeles dan San Francisco Bay Area di negara bagian California dari bulan April 1984 hingga Agustus tahun 1985. Sebelum kematiannya, Ramirez
Ramirez menerima surat dan kunjungan dari para penggemarnya, termasuk mantan editor majalah Doreen Lioy. Dimulai di tahun 1985, Doreen Lioy menulis hampir 75 surat kepada Ramirez selama masa penahanannya. Ketertarikannya pada Ramirez muncul setelah ia melihat foto dirinya di TV, dan ia mengklaim bahwa obsesinya dimulai sejak ia melihat foto tersebut. Lioy percaya bahwa Ramirez tidak bersalah sebelum mereka mulai berkorespondensi dan secara terbuka membelanya. Lioy mengunjungi Ramirez hingga 4 kali seminggu seiring dengan berkembangnya hubungan mereka, dan dia melamarnya di tahun yang sama ketika mereka mulai bertemu. Meskipun mengetahui bahwa menerima lamarannya akan mengubah kehidupan pribadinya secara drastis, Lioy percaya bahwa hal itu sepadan. 8 tahun kemudian, tanggal 3 Oktober 1996, Lioy yang saat itu berusia 41 tahun menikahi Ramirez, yang saat itu berusia 36 tahun di tahun 1996 dalam sebuah upacara di penjara San Quentin, di mana mereka diizinkan untuk berciuman dan berpegangan tangan. Meskipun Lioy awalnya percaya bahwa suaminya tidak bersalah, keyakinannya goyah ketika bukti DNA baru muncul di tahun 2009 yang mengaitkannya dengan pembunuhan seorang gadis berusia 9 tahun pada tahun 1984. Setelah kematian Ramirez, keponakannya mengklaim dalam The Night Stalker Tapes bahwa Ramirez dan Lioy sedang dalam proses perceraian saat kematiannya. Watson dan Lioy bukanlah satu-satunya yang menemukan cinta di penjara. Kisah berikutnya dalam daftar kami memiliki nasib yang sama, hanya dengan sedikit perbedaan. Ted Bundy dan Carol Ann Boone. Theodore Robert Bundy yang lahir tanggal 24 November tahun 1946 adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika yang menculik, memperkosa, dan membunuh lusinan wanita dan gadis muda selama tahun 1970-an. Terlepas dari semua itu, sang pembunuh masih bisa mendapatkan kasih sayang dari Carol Ann Boone. Keterlibatan Carol Ann Boone yang menarik dengan Ted Bundy dimulai tahun 1974, jauh sebelum dia menjadi istrinya. Boone sedang mengalami perceraian keduanya ketika dia bertemu dengan Ted. Meskipun keduanya sedang menjalin hubungan pada saat itu, Bundy menyatakan keinginannya untuk mengencaninya, yang pada awalnya ditolak oleh Boone demi persahabatan platonis yang semakin disayanginya. Di tahun 1975, Ted Bundy ditangkap di Utah. Dia akhirnya dihukum karena menculik dan menyerang seorang gadis berusia 12 tahun. Bundy diekstradisi ke Colorado untuk menjalani hukuman 15 tahun penjara, namun berhasil lolos dengan bantuan Boone. Dia melarikan diri ke Florida, melakukan 2 kejahatan besar, dan Boone pindah ke sana untuk mendukungnya selama persidangan. Pada akhirnya, Ted Bundy, mantan mahasiswa hukum yang cerdas, menemukan cara untuk menikahi Carol Ann Boone saat di penjara. Bertindak sebagai pengacara pembelanya sendiri, Bundy memanggil Boone ke kursi saksi tanggal 9 Februari tahun 1980. Dia memintanya untuk menikahinya selama persidangan pembunuhannya, dan dia setuju. Pada saat itu, Bundy sudah dijatuhi hukuman mati. 2 tahun setelah masa hukumannya, putri pasangan ini, Rose Bundy, lahir. 4 tahun kemudian, 3 tahun sebelum eksekusi Ted Bundy di kursi listrik tahun 1989, Boone menceraikannya dan dilaporkan tidak pernah bertemu lagi sebelum kematiannya. Sama seperti Boone, orang berikutnya dalam daftar kami akhirnya menyadari bahwa mencintai seorang pembunuh tidak semuanya indah. Kenneth Bianchi dan Shirley Joyce Book. Kenneth Alessio Bianchi adalah seorang pembunuh berantai, penculik, dan pemerkosa asal Amerika. Ia lahir di tanggal 22 Mei 1951 dan terkenal dengan pembunuhan Hillside Strangler yang ia lakukan bersama sepupunya Angelo Buono Jr. di Los Angeles, California. Saat di penjara, dia bertemu dengan istrinya Shirley Joyce Book. Shirley saat itu terobsesi dengan kejahatan yang sebenarnya yang membuatnya menulis surat kepada para narapidana dan menjadi sahabat pena dengan mereka, termasuk Kenneth Bianchi. Shirley pertama kali melihat Bianchi di sebuah program TV dan langsung menyukainya. Dia sering menulis surat kepadanya, dan selama 2 tahun mereka membangun ikatan melalui surat, panggilan telepon, dan kaset. Di tahun 1989, Kenneth melamarnya melalui sepucuk surat. Pertama kali bertemu, mereka menikah dalam sebuah upacara selama 15 menit di kapel Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Washington yang dihadiri oleh keluarga dekat dan 2 narapidana lainnya. Ibu mereka bertindak sebagai saksi pernikahan. Shirley mengaku bahwa ia benar-benar telah menemukan pria yang baik. Dia kemudian pindah dari Louisiana ke Washington agar lebih dekat dengan penjara dan sering mengunjungi Bianchi. Dia sangat menantikan pembebasan suaminya dari penjara. Pernikahan jarak jauh mereka berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu, Shirley menceraikannya di tahun 1993 setelah mengetahui bahwa dia tidak akan dibebaskan dalam waktu dekat dan bahwa dia menghibur para penggemar wanita melalui surat. Shirley tahu apa yang dia hadapi saat menikahi Bianchi. Namun wanita berikutnya dalam daftar kami sama sekali tidak menyadari bahwa suaminya memiliki wajah ganda.
Dennis Rader dan Paula Dietz. Dennis Lynn Rader lahir tanggal 9 Maret 1945, juga dikenal sebagai BTK, singkatan yang ia berikan untuk dirinya sendiri untuk bind, torture, kill, yang artinya mengikat, menyiksa, membunuh. Adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang membunuh sedikitnya 10 orang di Wichita dan Park City, Kansas, antara tahun 1974 dan 1991. Sebelum Dennis Rader menjadi terkenal sebagai pembunuh BTK, dia hanyalah seorang pria biasa yang tinggal di Kansas bersama istrinya, Paula Dietz. Paula dan Dennis menikah pada tahun 1971 dan memiliki 2 orang anak, Carrie dan Brian. Pada saat itu, mereka tampak sebagai keluarga yang bahagia. Paula percaya bahwa dia telah menemukan cinta dalam hidupnya dan sangat antusias dengan masa depan mereka bersama. Tanpa sepengetahuannya, Dennis telah memulai aksi pembunuhannya. Dennis Rader berhasil mempertahankan wajah seorang pria yang berbakti kepada keluarga saat melakukan kejahatan keji. Baru di tahun 2004, dunia Paula jungkir balik ketika Dennis akhirnya tertangkap dan mengakui kejahatannya. Paula sangat terkejut. Setelah penangkapan Dennis Rader, Paula berjuang untuk menerima sifat asli suaminya. Dia telah diwawancarai oleh banyak jurnalis dan penulis kriminal yang ingin mengungkap lebih banyak informasi tentang kejahatan Dennis Rader. Bagi Paula, kenangan itu masih membekas dan menyakitkan. Setelah Rader mengakui pembunuhan tersebut, Paula meminta perceraian darurat yang dikabulkan oleh pengadilan di bulan-bulan Juli tahun 2005. Setidaknya, penipuan Dennis hanya terjadi pada Paula, tidak seperti orang berikutnya dalam daftar kami yang istri-istrinya tidak pernah tahu sifat aslinya. John Wayne Gacy dan istri-istrinya. John Wayne Gacy lahir tanggal 17 Maret 1942. Ia adalah seorang pembunuh berantai dan pelaku kejahatan seksual di Amerika Serikat yang memperkosa, menyiksa, dan membunuh sedikitnya 33 pria dan anak laki-laki di Norwood Park Township dekat Chicago, Illinois. Sebelum dihukum, Gacy menikah 2 kali dan tak satu pun dari mantan istrinya yang menyadari kecenderungan kekerasannya. Dia bertemu Marlene Myers tahun 1964 dan mereka menikah beberapa bulan kemudian. Di tahun 1968, Gacy didakwa dan dihukum atas tuduhan sodomi setelah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 remaja laki-laki dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Saat di penjara, Myers mendapatkan izin bercerai dari Gacy dengan alasan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, dan dia diberikan hak asuh atas anak-anak mereka. Ketika tuduhan pembunuhan itu diumumkan ke publik, Myers mengaku terkejut karena ia tidak bertemu dengan Gacy selama lebih dari 9 tahun. Ketika diwawancarai, dia berkata, "Saya tidak bisa mempercayainya. Saya tidak pernah takut padanya." Dia juga menambahkan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan dan merupakan ayah yang baik. Di tahun 1971, Gacy mulai berkencan dengan Carol Hoff yang merupakan teman dari saudara perempuannya. Mereka sebelumnya pernah berkencan saat SMA. Pada saat mereka bertemu kembali, Hoff telah bercerai dan memiliki 2 anak perempuan, Tammy dan April. Gacy mengungkapkan ketertarikan sesama jenisnya kepada Hoff sebelum hari pernikahan mereka, menggambarkan dirinya sebagai biseksual. Mereka menikah pada tanggal 1 Juli 1972, di tahun yang sama ketika aksi pembunuhan Gacy dimulai. Di bulan Oktober 1975, Hoff meminta cerai kepada Gacy. Sementara kedua wanita itu tidak menyadari kejahatan suami mereka, daftar berikutnya dalam daftar kami membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Oscar Ray Bolin Jr. dan Rosalie Martinez. Oscar Ray Bolin Jr. adalah seorang pembunuh berantai dan terpidana pemerkosa yang dieksekusi di Florida atas kasus pembunuhan. Dia menikahi mantan pembela umum Rosalie Martinez dalam sebuah upacara telepon. Bolin sebelumnya menikah dengan Cheryl Hafner di tahun 1983, namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Mereka bercerai di tahun 1989. Suami baru Hafner lah yang melibatkannya, yang akhirnya berujung pada penangkapan. Bolin, yang percaya bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan asmara, tidak menyerah bahkan saat di penjara. Sebelum bertemu dengan Oscar Ray Bolin, Rosalie Martinez menikah dengan Victor De Martinez, seorang pengacara terkemuka di Tampa. Ketika dia mulai menangani kasus Bolin, dia menjadi yakin bahwa Bolin tidak bersalah. Rosalie dan Victor memiliki 4 anak perempuan bersama. Ketika dia jatuh cinta pada pembunuh berantai itu, membuat suaminya tertegun. Akan jauh lebih dimengerti jika dia mengatakan, "Maaf, saya jatuh cinta dengan dokter bedah ortopedi di sebelah rumah dan kami akan terbang ke Hawaii," katanya. Di tahun 1996, Rosalie dan Bolin menikah melalui speakerphone dari rumahnya dan tetap bersama hingga eksekusi Bolin tahun 2016. Sejak eksekusi Bolin di tahun 2016, tidak banyak yang diketahui tentang aktivitas Rosalie. Jika Anda pikir itu mengejutkan, tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi dengan orang berikutnya dalam daftar kami.
Herb Baumeister dan Juliana Saiter. Herbert Richard Baumeister lahir tanggal 7 April tahun 1947 adalah seorang pengusaha dan pembunuh berantai asal Amerika. Tinggal di pinggiran kota Indianapolis di Westville, Indiana, Baumeister menjadi tersangka di awal tahun 1990-an atas pembunuhan lebih dari selusin pria yang sebagian besar terakhir kali terlihat di bar gay. Sebelum semua ini, dia tampak sebagai pria normal dan bahkan menemukan cinta dalam diri Juliana Saiter. Juliana bertemu Herb Baumeister di sebuah acara sosial di akhir tahun 1970. Pesona dan ambisi Herb dengan cepat menarik perhatian Juliana yang akhirnya membuat mereka terlibat dalam hubungan asmara yang penuh gejolak. Pasangan ini menikah dalam sebuah upacara kecil dan intim yang dikelilingi oleh keluarga dan teman dekat. Juliana dan Herb memiliki 3 orang anak yang mereka besarkan dengan penuh cinta dan perhatian. Herb dan Juliana memiliki jaringan toko barang bekas bernama Save a Lot. Bisnis ini berkembang pesat, memberikan stabilitas keuangan dan reputasi yang baik bagi keluarga mereka di masyarakat. Terlepas dari kehidupan mereka yang sukses, keretakan mulai muncul dalam pernikahan mereka. Kecurigaan Juliana semakin bertambah ketika putra mereka yang berusia 13 tahun menemukan tengkorak saat bermain di properti keluarga. Ketika dia mengkonfrontasi Herb, dia mengklaim bahwa tengkorak tersebut adalah peninggalan dari karir medis ayahnya yang telah meninggal. Tanpa sepengetahuannya, Herb menjalani kehidupan ganda. Tulang belulang itu akhirnya menghilang dan Juliana mengira binatang telah membawanya pergi. Ketika polisi menggeledah rumah mereka, ditemukan setidaknya 16 mayat pria di properti keluarga tersebut, serta di sepanjang jalan pedesaan di Indiana dan Ohio. Pengungkapan yang mengejutkan ini menjungkir balikan dunia Juliana, memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang mengerikan. Herb tidak pernah kembali ke rumah, sebaliknya dia pergi ke Kanada dan bunuh diri. Sementara Juliana berusaha melarikan diri dari suaminya yang ternyata seorang pembunuh. Tindakan istri pembunuh berantai berikutnya akan membuat Anda ternganga. Angelo Buono Jr. dan Christine Kizuka. Angelo Anthony Buono Jr. lahir tanggal 5 Oktober tahun 1934 dan meninggal tanggal 21 September tahun 2002 adalah seorang pembunuh berantai, penculik, dan pemerkosa asal Amerika. Bersama dengan sepupu angkatnya Kenneth Bianchi, ia menjadi terkenal sebagai salah satu dari Hillside Stranglers. Juri menghukum Buono dengan 9 tuduhan pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama berada di penjara, ia bertemu dengan Christine Kizuka. Sebelumnya, di tahun 1955, Angelo menghamili Geraldine Final, seorang gadis dari sekolah menengahnya, dan menikahinya. Dia meninggalkannya kurang dari seminggu, menolak untuk membiarkan putranya memanggilnya ayah ketika dia lahir tahun 1956. Di akhir tahun 1956, Angelo menjadi ayah dari seorang putra lagi, Angelo Anthony Buono III. Di tahun 1957, ia menikahi ibu dari anak tersebut, Mary Castillo, yang kemudian melahirkan lebih banyak anak. Di tahun 1964, Mary mengajukan gugatan cerai karena kekerasan yang dilakukan Angelo, kebutuhan seksual yang menyimpang, dan pelecehan verbal yang terus-menerus. Maju cepat ke tahun-tahun berikutnya, Buono menjadi tergila-gila dengan istri sesama narapidana. Kizuka mengenal Buono melalui suami pertamanya, yang menghabiskan 5 bulan di sel di sebelah sel Buono. Kizuka dan suami pertamanya bercerai tak lama setelah dibebaskan dari penjara di bulan Mei 1983. Seorang supervisor di kantor Departemen Pengembangan Ketenaga Kerjaan Negara bagian Los Angeles. Di sebuah beri pasangan ini akhirnya menikah di tahun 1986 di ruang kunjungan kecil di penjara Folsom. Namun, Buono tidak pernah bisa menghabiskan malam berdua dengan istri barunya karena jenis kejahatannya yang mengerikan. Istri pembunuh berantai berikutnya dalam daftar kami mendukung suaminya yang pembunuh sampai kebenaran menjadi sejelas kristal. John Robinson dan Nancy Jo Lynch. John Edward Robinson lahir tanggal 27 Desember tahun 1943 adalah seorang pembunuh berantai, penculik, pemerkosa, dan pemalsu yang dihukum di Amerika. Di tahun 2003, ia dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan yang dilakukan di Kansas dan menerima hukuman mati. Di awal usia 20-an, John Robinson dan Nancy Jo Lynch bertemu di Chicago. Di bulan Desember tahun 1963, Robinson melamar Lynch saat kencan pertama mereka. 3 bulan kemudian, mereka menikah sambil menantikan anak pertama mereka dan pindah ke Kansas City. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak. Di tahun-tahun awal pernikahan mereka, keluarga ini sering berpindah-pindah tempat tinggal, sebagian besar karena Robinson menghindari hukum. Selain menjadi pembunuh berantai, Robinson memiliki sejarah panjang dalam kegiatan kriminal, termasuk penggelapan, pemalsuan, dan penculikan. Meskipun Lynch tidak menyadari bahwa suaminya adalah seorang pembunuh, dia tahu tentang kejahatannya yang lain karena penangkapan dan
masa tahanannya yang singkat di penjara. Robinson adalah seorang pria berkeluarga dan tetangga yang baik, memanggang hamburger di akhir pekan untuk acara masak-masak di lingkungannya. Polisi menangkap Robinson di tahun 2000 setelah 2 orang wanita melaporkannya atas penyerangan dan perampokan. Ketika pihak berwenang menemukan 2 tong berisi mayat di lahan pertanian milik Robinson, tuduhan pembunuhan segera menyusul. Beberapa hari setelah penangkapannya, keluarganya mengeluarkan pernyataan, "Kami tidak pernah melihat perilaku apapun yang membuat kami percaya bahwa apapun yang kami dengar sekarang mungkin terjadi. Meskipun kami tidak mengabaikan informasi yang telah dan terus terungkap, kami tidak mengenal orang yang telah kami baca dan dengar di TV. John Robinson adalah suami dan ayah yang penuh kasih dan perhatian. Kami menunggu bersama Anda semua untuk melihat awan tuduhan dan sindiran untuk membersihkan, mengungkapkan pada akhirnya fakta-fakta yang ada." Di saat Robinson diadili di Kansas di tahun 2002, dia sudah menjadi seorang kakek. Nancy bersaksi atas namanya, menggambarkannya sebagai suami, ayah, dan kakek yang penuh kasih dan perhatian. Terlepas dari kesaksiannya, Robinson dinyatakan bersalah dan menerima hukuman mati. Sejak saat itu, pihak berwenang mengaitkannya dengan 5 kematian lainnya. Lynch mengajukan gugatan cerai dari Robinson tahun 2005. Sama seperti pengabdian Lynch kepada suaminya yang pembunuh, wanita berikutnya dalam daftar kami memiliki nasib yang hampir sama. Robert Lee Yates Jr. dan Linda Yates. Robert Lee Yates Jr. lahir tanggal 27 Mei tahun 1952, adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat dari Spokane, Washington, yang juga dikenal sebagai pembunuh tas belanjaan. Antara tahun 1975 dan 1998, ia membunuh setidaknya 11 wanita di Spokane. Di tahun 2002, Yates dihukum karena membunuh 2 wanita di Pierce County dan dijatuhi hukuman mati. Namun, di tahun 2018, Mahkamah Agung Washington memutuskan bahwa hukuman mati tidak konstitusional dan hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat ini ia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Washington. Dalam kesehariannya, Robert Lee Yates Jr. tampak seperti pria normal. Dia bertugas di militer Amerika Serikat selama 18 tahun, menikah dengan Linda Yates selama 24 tahun, dan memiliki 5 orang anak. Terlepas dari sikapnya yang tampak baik, pihak berwenang tidak meragukan bahwa Yates adalah seorang pembunuh yang kejam dan penuh perhitungan. Bukti DNA yang ditemukan di dalam kendaraan Yates secara meyakinkan menghubungkannya dengan 13 korban. Linda terkejut saat mengetahui bahwa dia menikah dengan seorang pembunuh berantai. Namun, dia menjadi sangat terbuka tentang hubungannya dengan Robert dan setelah penangkapan dan hukumannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2000, Linda Yates mengakui betapa sakitnya mengetahui bahwa suaminya selama 24 tahun adalah seorang pembunuh berantai dan betapa sulitnya situasi tersebut bagi seluruh keluarga mereka. Akhirnya, keluarga tersebut mundur dari mata publik setelah penangkapan Yates menjerumuskan mereka ke dalam hutang. Meskipun menyedihkan, hal tersebut tidak cukup untuk mempersiapkan Anda menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Peter Tobin dan istri-istrinya. Peter Britton Tobin lahir tanggal 27 Agustus tahun 1946 dan meninggal tanggal 8 Oktober tahun 2022, adalah seorang terpidana kasus pembunuhan berantai dan pelaku kejahatan seksual asal Skotlandia. Dia menjalani hukuman seumur hidup di HM Prison Edinburgh untuk 3 pembunuhan yang dilakukan antara tahun 1991 dan 2006. Tobin diduga mengatakan kepada seorang psikiater di penjara bahwa dia telah membunuh 48 orang, tetapi dia menolak untuk mengakui pembunuhan tambahan ketika detektif menanyainya di penjara Edinburgh. Tobin adalah anak yang sulit diatur yang kemudian menjalani hukuman di Borstal dan di tahun 1970 dihukum dan dipenjara di Inggris karena perampokan dan pemalsuan. Tobin pindah ke Brighton, Sussex, Inggris, di mana dia menikahi pacarnya yang berusia 17 tahun, Margaret Mauney, seorang juru tulis dan juru ketik, di bulan Agustus tahun 1969. Mereka berpisah setelah 1 tahun dan dia menceraikannya di tahun 1971. Di tahun 1973, Tobin menikahi seorang perawat lokal, Sylvia Jeffries, yang berusia 30 tahun. Pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Ian di tahun yang sama, dan seorang putri bernama Claire tahun 1975, yang meninggal tak lama setelah dilahirkan. Pernikahan kedua ini berlangsung hingga 1976, ketika Sylvia pergi bersama putra mereka. Tobin kemudian menjalin hubungan dengan Kathy Wilson, dan pasangan ini menikah tahun 1989 dengan seorang putra bernama Daniel yang lahir di tahun yang sama. Di tahun 1990, mereka pindah ke Bathgate, West Lothian, Skotlandia. Wilson meninggalkan Tobin tahun 1990 dan pindah kembali ke Portsmouth, Hampshire,
Inggris, tempat dia dibesarkan. Ketiga istri tersebut kemudian memberikan cerita yang sama tentang jatuh cinta pada seorang psikopat yang menawan dan berpakaian bagus yang berubah menjadi kejam dan menunjukkan perilaku sadis selama pernikahan mereka. Untungnya, para wanita ini cukup pintar untuk meninggalkannya. Tapi yang akan kita bahas selanjutnya benar-benar akan membuat Anda terkejut. Mikhail Popkov dan Elena Popkova. Mikhail Viktorovich Popkov adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, dan nekrofil asal Rusia yang melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap 83 anak perempuan dan perempuan antara tahun 1992 dan tahun 2010. Tak banyak yang diketahui tentang masa kecil dan kehidupan pribadinya, kecuali bahwa ia menikah dengan Elena Popkova dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ekaterina. Popkov bekerja sebagai polisi di wilayah Irkutsk. Pada saat penangkapannya, ia juga bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaan minyak dan kimia Angarsk dan di sebuah perusahaan swasta. Popkov adalah seorang pria yang berkeluarga dan tampaknya dicintai. Salah satu korban Popkov menularkan sifilis kepadanya. Polisi mengetahui bahwa perempuan itu mengidap penyakit tersebut dan menemukan bahwa Popkov juga mengidapnya. Kasus ini bisa saja diselesaikan pada saat itu juga jika polisi melakukan tes DNA. Namun, saat diinterogasi, Elena memberikan alibi untuk suaminya. Dia mengulangi tindakan ini setelah Svetlana diserang. Dia ditangkap tahun 2012 setelah para penyelidik meninjau kembali kasus ini dan melakukan tes DNA terhadap penduduk Angarsk, terutama mereka yang mengendarai model mobil yang jejaknya ditemukan di tempat kejadian perkara. Popkov dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Namun, meski ada banyak bukti, keluarganya tetap percaya bahwa ia tidak melakukan kejahatan tersebut. Kami telah menikah selama 28 tahun. Jika saya mencurigai ada yang tidak beres, tentu saja saya akan bercerai dengannya. Saya mendukungnya, saya percaya padanya. Jika dia dibebaskan sekarang, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, dan kami akan terus hidup bersama. Istrinya, Elena, menyatakan mendukung tindakan suaminya. Sama seperti Elena, pasangan berikutnya dalam daftar kami tidak pernah berpisah. Gao Chengyong dan Zhang Qingfeng. Gao Chengyong lahir tanggal 10 November tahun 1964. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa di Tiongkok yang memutilasi mayat korbannya, yang membuatnya dijuluki sebagai Jack the Ripper dari Tiongkok. Dia diperkirakan telah membunuh 11 wanita antara tahun 1988 dan 2002. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara ditembak bulan Januari tahun 2019. Penangkapan Gao Chengyong sangat mengejutkan keluarganya. Dia telah menikah dengan Zhang Qingfeng selama 30 tahun dan memiliki 2 putra yang sudah dewasa. Anak tertua lahir tahun 1988, tahun yang sama ketika pembunuhan mengerikan itu dimulai. Para kenalan Gao menggambarkannya sebagai pria pendiam, dan salah satu putranya menyebutkan bahwa Gao sangat menderita di masa mudanya ketika dia gagal menjadi pilot karena alasan politik. Meskipun dia menyadari bahwa suaminya akan menghilang dari rumah selama berhari-hari, dia tidak pernah mencurigainya sebagai pembunuh berantai. Karena suaminya selalu pulang ke rumah dengan membawa uang, ia mengira suaminya pergi untuk melakukan pekerjaan serabutan. Saya benar-benar masih tidak bisa menerimanya, katanya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Provinsi Gansu, Shibu Shangbao. Begitu saja, mereka tidak pernah bercerai. Jika Anda pikir itu sudah cukup mencengangkan, kisah berikutnya dalam daftar kami akan membuat Anda lebih terkejut lagi. Andrei Chikatilo dan Feodosia Odnacheva. Andrei Romanovich Chikatilo lahir tanggal 16 Oktober 1936 dan meninggal tanggal 14 Februari 1994 adalah seorang pembunuh berantai Soviet kelahiran Ukraina. Dia terkenal karena kejahatan brutalnya dan dijuluki Jagal Rostov, Rostov Ripper, dan Red Ripper. Di tahun 1962, saudara perempuan Andrei Chikatilo, Tanya, memperkenalkannya pada temannya, Feodosia Odnacheva. Setahun kemudian, Andrei dan Feodosia, yang juga dikenal sebagai Venya, menikah. Pasangan ini dikaruniai seorang putri bernama Lyudmila tahun 1965 dan seorang putra bernama Yuri di tahun 1969. Jika saya tahu apa yang dilakukan suami saya selama bertahun-tahun, tentu saja saya akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Tapi bagaimana saya bisa tahu? Istrinya tidak mengungkapkannya. Tetapi beberapa orang mengklaim bahwa dia pasti mencurigai ada yang tidak beres dengan suaminya. Dia sering melakukan
melakukan perjalanan bisnis yang panjang dan pulang ke rumah dengan darah di pakaiannya, katanya. Meskipun Andre dan Feodosia secara resmi bercerai di tahun 1989 untuk mendapatkan apartemen terpisah, hubungan pernikahan mereka terus berlanjut hingga penangkapan Andre di tahun 1990. Setelah bercerai, Feodosia mengambil kembali nama gadisnya, Odnakeva, dan pindah bersama putranya ke Kharkov, Ukraina. Di tahun-tahun berikutnya, Feodosia berbisnis di bidang pakaian. Dia meninggal dunia di tahun 2005. Tidak mengetahui kejahatan suami yang merupakan pembunuh berantai adalah satu hal, tetapi wanita berikutnya dalam daftar kami dengan senang hati bergabung dengan suaminya untuk melakukan kejahatan tersebut. Paul Bernardo dan Karla Homolka. Paul Kenneth Bernardo lahir tanggal 27 Agustus tahun 1964, juga dikenal sebagai Paul Jason Thiel, adalah seorang pemerkosa dan pembunuh berantai asal Kanada yang dijuluki pemerkosa Scarborough, pembunuh siswi, dan bersama dengan mantan istrinya Karla Homolka, salah satu dari pembunuh Ken dan Barbie. Di bulan Oktober tahun 1987, Bernardo bertemu dengan Karla Homolka saat berkunjung ke Scarborough untuk menghadiri sebuah konferensi toko hewan peliharaan. Mereka segera tertarik satu sama lain dengan Homolka mendorong perilaku seksual sadis Bernardo. Mereka menikah tahun 1991 dan melakukan berbagai macam kejahatan bersama-sama. Tetapi di tahun 1994 mereka bercerai terutama karena kegiatan kriminal dan ketegangan yang ditimbulkan pada hubungan mereka. Pernikahan mereka berakhir di tengah-tengah investigasi dan proses hukum yang berkaitan dengan kejahatan mereka. Setelah perceraian mereka, Karla kemudian menikah dengan Thierry Bordelais tahun 2005. Berikutnya dalam daftar kami tidak berbeda dengan pembunuh Ken dan Barbie. Gerald Gallego dan Charlene Adele Gallego. Gerald Armond Gallego dan istrinya Charlene Adele Gallego adalah dua pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat yang aktif di Sacramento, California antara tahun 1978 dan 1980. Mereka membunuh setidaknya 11 korban dan seringkali menjadikan mereka sebagai budak seks. Gallego bekerja sebagai bartender dan supir truk dan menikah sebanyak 7 kali, termasuk 2 kali menikah dengan wanita yang sama, tetapi dia sering meninggalkan pasangannya ketika mereka kehabisan uang. Dia masih terikat pernikahan dengan istri sebelumnya saat menikahi Charlene dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Dari tahun 1978 hingga 1980, pasangan asal Sacramento, Gerald dan Charlene Gallego, menjadi terkenal karena telah membunuh sedikitnya 10 orang berusia muda, seringkali berpasangan. Hubungan antara Gerald dan Charlene dengan cepat memburuk. Setelah mereka ditangkap, Charlene setuju untuk bersaksi melawan Gerald. Dia mengklaim bahwa semua kesalahan ada pada Gerald demi mendapatkan keringanan hukuman dan dipindahkan ke tempat lain. Di tahun 1984, Gerald menerima hukuman mati, yang kemudian diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dia meninggal karena kanker kolorektal di tahun 2002. Charlene menjalani hukuman selama 16 tahun. Secara konsisten menyatakan bahwa ia adalah seorang pengamat yang tidak bersalah, yang tidak bisa menghentikan Gerald. Saat ini dia hidup dengan nama samaran di Sacramento. Kita telah sampai pada pasangan terakhir dalam daftar ini. Selanjutnya, pasangan lanjut usia yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk melakukan kejahatan. Ray Copeland dan Faye Della Copeland. Raymond Dwayne Copeland dan Faye Della Copeland menjadi pasangan tertua yang dijatuhi hukuman mati di Amerika Serikat di usia 69 dan 76 tahun. Mereka dihukum karena membunuh 5 orang yang hanyut di peternakan mereka di Mooresville, Missouri. Ketika hukuman Faye diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup tahun 1999, ia menjadi wanita tertua yang dijatuhi hukuman mati. Pasangan ini menikah di tahun 1940 dan menghabiskan sebagian besar kehidupan pernikahan mereka dengan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, mencoba untuk tetap selangkah lebih maju dari reputasi mereka. Sekitar tahun 1970-an atau 80-an, mereka menyusun skema untuk menghasilkan uang tanpa hidup seperti buronan. Karena Ray dikenal sebagai penipu yang tidak dapat lagi menjual sapi curiannya, pasangan ini menyewa orang-orang asing yang lewat untuk mencairkan cek palsu tanpa mereka sadari dan membantu menggiring sapi ke pasar. Setelah transaksi, Ray menembak kedua orang itu dengan senapan Marlin 22 miliknya dan menguburkan mayat mereka di lumbungnya. Nyonya Copeland menggunakan sisa-sisa pakaian para korban untuk membuat selimut. Pasangan ini tertangkap di tahun 1989 setelah salah satu karyawan mereka melaporkan melihat tulang belulang manusia di properti tersebut. Faye berbalik menyerang suaminya, mengaku telah menghabiskan 50 tahun sebagai korban yang babak belur akibat temperamennya yang mengerikan dan mencoba untuk mendapatkan kesepakatan. Juri tidak yakin dan menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya.
Ray meninggal karena sebab alami di tahun 1993. Hukuman Faye diringankan menjadi seumur hidup di tahun 1999. Di tahun 2002, dia dibebaskan bersyarat setelah terserang stroke. Dia meninggal dalam perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian. Terima kasih telah menonton. Jika video ini membuat Anda penasaran, pastikan untuk melihat video lain yang serupa dan menakjubkan di layar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.